Salah satunya adalah mengenai pagar laut yang kemarin sempat terjadi di Tangerang, ternyata juga terjadi di wilayah lainnya. Waduh. Nah, kali ini ada pembongkaran pagar laut yang ada di Serangan sana, ternyata belum 100%, di mana Pemprov Bali sekarang bakal turun tangan lagi katanya. Nah, ini kebenaran informasi yang satu ini akan langsung dikonfirmasi oleh reporter kita ada Mas Aryo Mahendro dari Reporter Detik Bali. Selamat pagi, Mas Aryo. Halo. Selamat siang, Oh Indi. udah Iya, siang mohon di izin Aryo. di sana. sana Plus siang ya. 1 jam. Ya ini Mas Aryo, ada Mas Aryo juga di studio Bener. ya. Jadi Ya, sesama Aryo harus bertukar informasi ya. Betul. Mas, ini juga aku ya personally baru tahu loh kalau ternyata ada pagar lautan juga nih di Bali, di Pulau Serangan ya. Ini kenapa sih Mas ceritanya, mungkin boleh dijelaskan dulu kronologi awalnya, dan juga katanya ini sekarang jadi kendala ya karena akhirnya pencopotan pagar laut ini tuh sampai sekarang belum 100% selesai juga. oke baik. Jadi ya Indi, Aryo, sekarang saya berada di pinggir pantai Serangan ya, Pulau Serangan ini. Mungkin bisa dilihat di belakang. Ini sekarang sudah ada pelampung warna oranye. Jadi pagar itu berupa seperti bola pelampung yang dikaitkan dengan tali membentang dari barat ke timur. Ini sekarang sudah dilepas semua dari hari Senin kemarin sampai hari Kamis, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jadi 4 hari prosesnya melepas pembatas itu. Sekarang sudah diganti pelampung warna oranye ini. Karena memang ini sebenarnya ini perairan buntu ya. Jadi semacam palung gitu. Memang yang di sebelah utara ini memang buntu. Yang ke laut lepasnya di sisi selatan. Gitu. Nah, ini. Tapi itu berdampak nggak sih sama para nelayan, terutama setelah dilakukan pencabutan ibaratnya gitu, pembongkaran lah dari sebagian. Memang belum 100%, tapi sebagian ini apakah kemudian juga berpengaruh kembali kepada aktivitas nelayan di sana? Baik, memang ada baik Aryo, memang ada sejumlah nelayan yang menyuarakan protes ya karena pembatas itu menghalangi akses melaut mereka. Tapi berdasarkan pantauan di lapangan memang aktivitas di sekitar pembatas laut ini hanya orang-orang mancing sebenarnya. Karena di sisi utaranya juga buntu. Jadi memang tidak cocok untuk melaut sebenarnya. Justru di sisi selatan yang memang dia laut lepas gitu. Oke. Nah, Mas, ini juga kan informasinya bahwa pemasangan pembatas ini kan dilakukan oleh PT BTID gitu ya. Dan gimana nih tanggapan dari mereka ketika akhirnya mereka juga dipaksa untuk membongkarnya juga? Oke, baik. PT BTID sekarang saya bersama Ketua Komunikasi PT BITD. Mungkin bisa dengan Pak Zaki Hakim. Silakan. Halo, terima kasih Pak Hendro. Oh ya, halo. Halo, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Pak Zaki, terima kasih sudah mau bergabung bersama kami Pak Zaki. Sama-sama. Ya, bagaimana nih? Pak Zaki, mungkin kita pengen bertanya langsung begitu ya. Alasan utamanya dari PT BTID sendiri untuk memasang pembatas ini sebenarnya apa? Dan seperti apa tanggapannya setelah melakukan pembongkaran seperti sekarang ini Pak Zaki? Ya, jadi Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih juga Detikers. Jadi kita sudah, pelampung ini sudah terpasang sebetulnya sejak tahun 2018. Karena memang di sini adalah lokasi untuk konstruksi. Jadi seperti yang Pak Hendro tadi sampaikan, di sini adalah lokasi konstruksi untuk pembangunan marina internasional, dan di sini ada palung dan dia bentuknya buntu seperti laguna seperti itu. Jadi memang biasanya orang melaut itu ke laut lepas, bukan ke dalam laguna seperti ini. Yang seperti Pak Hendro tadi juga sampaikan, di sini biasanya hanya ada pemancing-pemancing, dan selama ini pemancing-pemancing dari desa Serangan, terutama nelayan yang menjala dan menjaring, itu mereka sudah paham di sini situasinya palungnya seperti apa, jadi mereka tahu bahaya-bahayanya di mana saja. Nah, tapi ini kan buat orang-orang kalau dari luar, katakanlah dari Denpasar atau dari Gianyar atau dari Ketawel gitu, mereka suka ada yang mau wisata memancing atau dia untuk memancing hobi. Nah, itu sebetulnya karena karena ini wilayah konstruksi dan ada palungnya, jadi memang agak berbahaya. Jadi dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu kemarin
pelampung yang sudah dipasang sejak 2018 itu memang butuh waktu untuk dilepas karena kan dalamnya itu lebih dari 8 meter, jadi itu memang butuh waktu. Terus yang kedua, berdasarkan arahan dari Dinas Kelautan, kemudian juga dari Kepolisian Polairut, kemudian dan PSDKP dari Kementerian itu diarahkan untuk memasang tanda-tanda tanda-tanda peringatan, rambu-rambu peringatan, terutama di titik-titik di jalur-jalur yang ada palung kedalamannya itu. Karena memang seperti yang bisa dilihat ini adalah alur masuk rencananya untuk kapal-kapal untuk marina internasional. Jadi memang ini ada curam gitu untuk palungnya. Nah ya itu di situ bisa dilihat ada gambar pelampung yang kemarin sudah dilepaskan. Oke, dan Pak Zaki ini mungkin selain ngomongin soal pelampung begitu ya, terkait dengan nelayan nih gitu ya. Kemarin juga kan katanya sempat ada kebijakan dari PT BTID untuk mewajibkan nelayan pakai rompi oranye gitu ya. Nah ini gimana responnya dari pemerintah dan apakah itu rulesnya sampai sekarang masih berlaku? Jadi para nelayan juga harus menggunakan rompi orange? Masih berlaku. Jadi ini kan area konstruksi dan area konstruksi siapapun yang masuk sini harus menggunakan rompi gitu ya. Nah, untuk nelayan itu di sini kita ada 400 nelayan dari Desa Serangan. Jadi dari 4.000 warga Serangan yang nelayan itu hanya 400. Dari 400 ini ada nelayan pesisir, nelayan terumbu karang, nelayan rumput laut dan nelayan laut lepas. Nah, karena siapapun yang masuk ke sini untuk pekerja-pekerja yang stay di sini untuk bekerja itu harus pakai rompi safety vest gitu kan. Nah, untuk yang nelayan juga kita kasih rompi. Nah, kemarin dikatakan bahwa untuk pakai rompi safety vest itu warnanya seperti tahanan KPK gitu kan. Akhirnya kita dengarkan aja. Jadi kita dengarkan, kita ganti warnanya, tapi tetap harus pakai. Bagaimanapun ini wilayah kerja, wilayah konstruksi. Kalau ada kecelakaan kerja atau ada insiden, nanti kan ya BTID juga nanti yang dipertanyakan ininya. Nah ini dengan ini kemarin kita juga didukung oleh Dinas Kelautan dan juga Satpol PP dan yang lain-lain akan melakukan edukasi lebih jauh kepada masyarakat Serangan dan terutama sekali untuk masyarakat dari luar Serangan, karena kalau dari warga Serangan sih sebetulnya selama ini udah paham gitu di sini keluar masuknya seperti apa, titik-titik yang berbahaya juga seperti apa, karena kami selama ini hubungan baik dengan Lurah Serangan, dengan Jero Bendesa, dengan Prajuruk, Lian Aduk Banjar, dan kaling-kaling kita komunikasi selalu bagus. Tapi ya belakangan ini mungkin ada suara-suara dari luar, ya mungkin ya pengen ada wisata memancing gitu kan, mau sewa kapal atau apa. Nah ini kita kemarin dari Dinas Kelautan juga disarankan untuk berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata untuk melakukan edukasi pada para pelaku pariwisata yang menyewakan perahu untuk membawa pemancing dari luar daerah Serangan. Oke, berarti sebenarnya penggunaan rompi ini sebagai safety reason begitu ya, untuk bisa memasuki area tersebut. Oke, Pak Zaki, mohon izin nih, sebenarnya kita juga penasaran. Menaruh banyak sekali pembatas atau pagar laut di sana. Sebenarnya diperuntukkan untuk apa sih dari PT BTID sendiri? Yang kemarin? Yes. Ya, pelampung yang kemarin itu ya pas ini tipikal sama yang sekarang yang sedang ada ada pagar pembatas, bukan pagar pembatas, yang ada buoy kemarin. Yang ada sekarang yang ada buoy peringatan, ada rambu peringatan ini. Nah, ini karena di situ memang di situ letak palungnya gitu. Nah, sebelumnya pernah ada ya kecelakaan di situ dan ya ada juga ya hal-hal yang kita tidak inginkan dan juga seperti yang Pak Hendra tadi bilang di sini kan buntu dan sembunyi terisolasi dan ada beberapa kejadian-kejadian ilegal seperti penumpukan BBM dan transaksi BBM ilegal seperti itu. Nah ini justru kita meminimalkan dengan selama ini koordinasi dengan pihak-pihak instansi kepolisian terkait. Oke. Nah ini terkait yang lahan BBM-nya apakah sudah ada investigasi lebih lanjut lagi nggak nih Pak Zaki? Karena kan ini juga kemarin yang dicurigai gitu ya katanya dengan adanya pembatasan-pembatasan yang dipasang itu tuh untuk mencegah ada dugaan-dugaan aktivitas ilegal seperti penumpukan BBM yang tadi disebutkan juga. Betul. Itu sudah 2018. Nah kan sejak dipasang itu jadi tidak ada lagi gitu kejadian seperti itu. Jadi justru itu untuk mencegah adanya kegiatan ilegal begitu ya di daerah sana ya, Pak Zaki ya? Tapi utamanya sebetulnya adalah untuk menjaga keamanan dan keselamatan proyek yang sedang berlangsung dan buat orang yang keluar masuk karena di situ ada palung yang berbahaya. Baik, Pak Zaki terima kasih banyak sudah mau kita ajak ngobrol di pagi hari. Kalau di sana udah siang hari ya Pak Zaki ya? Sudah siang ya. Kapan kembali?
Wah, secepatnya saya Iya, harusnya ayo lihat ke sini. Juni Mau, ya. Pak. Mei. Ada teman nikah ya. Oh jadi emang mau Oh nggak mau gitu, ke sana? ayo. Iya, nanti. Aku belum pernah ke Pulau Serangan ini. Iya. Mas Zaki. Ini kita sekali mempromosikan Desa Serangan. Di Desa Serangan tuh banyak sebenarnya. Ada apa yang terkenal kan, ada Ibu Rini, ada Sisik, ada Sentosa, ada apa. Udah beda lah sekarang. Nah, Oh, kalau mau iya. Detik juga mau melakukan peliputan, nanti bulan Mei itu ada upacara Kuningan di mana 100.000 orang dari Denpasar itu melakukan upacara Kuningan Piodalan di Pura Sakenan. Pura yang umurnya sudah lebih dari 1.000 tahun. Pas gokil. banget. Desa Serangan. Pak Zaki, Selama ini ini dari PPPTD kerjasama dengan mereka. Nah, ya. Ya. Mei itu Mei saya itu kesana pas. nanti. Pas banget Mas Iya. ya. Kita lihat nanti cocok ya. itu. Pas yang Ah, upacara dan- Kuningannya. Nah, jadi kalau nanti mampir ke Bali kasih tahu ya. Siap. boleh. Mas Satu Zaki, hal terima yang Kita kasih. pasti. untuk Pak Indro juga. Iya, ini satu hal yang pasti Oke. adalah kita ngelihat itu pemandangan di belakangnya Pak Zaki dan juga Mas Aryo Iya. tuh bagus banget dengan Iya. langit yang sangat Cakep kan? cerah banget gitu ya. Kita benar-benar Iya. sirik Pak kita di sini Pak. Aduh. Mudah-mudahan bisa segera melihat itu ya, alam terbuka seperti itu lah Amin, ya. amin. Sekali lagi terima kasih Pak Iya. Zaki, terima kasih Mas Aryo, Oke. sehat-sehat. Terima kasih ya. Mari, Sampai terima ketemu kasih lagi. banyak.